Tuan Muda Shu, Manajer Umum Grup Heyao. Apa benar Anda bersedia membantu? Tuan Muda Shu, Presiden Ling dari Grup Heyao sudah tiba. Presiden Ling, terima kasih banyak Pak, karena bersedia membantu saya mengurusnya. Soal kuota masuk Akademi Kerajaan? Hei, saya belum menyetujuinya. Duduk dulu. Mari kita bicara. Presiden Ling, asal Anda bersedia membantu mengurus pendaftaran sekolah anak saya akan melakukan apapun yang Anda minta. Kalau begitu, tergantung pada seberapa tulus niatmu. Kalau begitu saya mohon bantuan Anda, Presiden Ling. Tolong bantu saya. Tak kusangka si Yun Churan ini terawat dengan sangat baik. Benar-benar menguntungkan si Bai Qisheng yang tak berguna itu. Aktingmu bagus, uang ini anggap saja sebagai hadiah untukmu. Terima kasih, bos. Sudah lama aku ingin menyentuh si cantik sedingin es sepertimu. Kali ini aku pasti akan menuntaskannya dengan benar. Ayo, biar ku cicipi dengan puas rasamu. Churan. Bai Qisheng, kau merusak rencanaku lagi. Pengawal, semua masuk sekarang. Habisi dia. Berani-beraninya kau menyentuh istriku. Kau sudah bosan hidup ya? Kalau aku mau menyentuh istrimu, ya, ku sentuh saja. Dasar penjual ikan bau. Memangnya kau berani menyinggung Grup Shu? Memangnya Grup Shu sehebat itu? Sekalipun Raja Langit turun hari ini, tetap tak akan bisa menyelamatkanmu. Apa yang mau kau lakukan? Kau tak boleh menyentuhku. Berhenti. Apa yang kau lakukan? Churan, mereka tadi memaksamu minum alkohol. Berniat berbuat tidak senonoh padamu. Yun Churan, ku beritahu kau. Habis sudah kau? Kau sudah menyinggung Tuan Ling. Percaya atau tidak, Grup Yun akan dihapus dari dunia bisnis mulai sekarang. Apa? Tuan Ling justru dilukai oleh mantan suamimu yang tak berguna itu. Urusan hari ini, kalau tak beri aku penjelasan, jangan harap siapapun bisa keluar dari sini hidup-hidup. Pengawal. Tuan Ling, saya sungguh minta maaf. Hari ini, semua kerugian biar saya yang tanggung. Bertanggung jawab? Kau kira aku kekurangan uang receh itu? Suruh dulu si pecundang ini berlutut di hadapanku, bersujud dan minta maaf. Baru akan kupikirkan apakah akan kuampuni nyawanya. Qisheng, cepat berlutut dan minta maaf. Qisheng, apa harga dirimu lebih penting dari nyawamu? Bahkan dibanding masa depan. Xiaoyun, apa itu lebih penting? Untuk Akademi Kerajaan Kekaisaran, aku pasti akan mendapatkan hak masuknya untuk Xiaoyun. Churan, mereka semua membohongimu. Jangan percaya pada mereka. Baik, tak mau berlutut ya. Tadi, apa yang dilakukan Bai Qisheng tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun kami. Kumohon kalian bermurah hati. Berlekuk indah, montok menggoda. Aku pasti akan memilikimu. Karena Nona Churan begitu tulus. Tuan Ling, bagaimana kalau hari ini kita lepaskan dia dulu? Baiklah, kalau begitu, jangan sampai terulang lagi. Terima kasih, Presiden Ling. Namun, si penjual ikan sampah ini, hari ini dia tidak akan bisa pergi. Hari ini akan kubereskan kalian semua yang suka memandang rendah orang lain sampai tuntas. Bai Qisheng, apa kau masih belum tahu malu? Karena kita sudah bercerai, maka antara kau dan aku sudah tidak ada hubungan apa-apa lagi. Yang mulia, mengapa Anda tidak langsung memberitahu Nyonya bahwa Anda adalah pemilik Grup Heyao? Penyebab kematian kakak tertuaku masih belum diselidiki dengan jelas. Identitasku untuk sementara belum bisa terungkap.
Aku juga tidak ingin membuat ibu dan anak itu terkena bahaya. Tangkap dia. Hari ini aku akan membuatmu berlutut dan memanggilku Tuan. Sekumpulan badut. Hari ini akan kutemani kalian bermain sampai puas. Churan, tenang saja. Surat penerimaan sekolah pasti akan kurus untukmu. Baik Qisheng, tunggu saja. Kau akan kupukuli sampai mati di gudang. Istrimu pasti akan jadi milikku? Memang benar. Aku bukan Presiden Ling, tapi dengan kekuatan bosku dan hubungannya dengan grup Heyao melenyapkanmu. Seperti membunuh seekor semut, itu sangat mudah. Sekelompok orang-orang yang suka meremehkan orang lain. Ku beritahu kalian, sebenarnya akulah pemilik grup Heyao. Lihat itu, si sampah ini mulai bicara ngawur. Ngomong sembarangan. Kakak memang hebat. Takut-takuti, dia lagi sedikit. Bocah ini pasti sudah hampir ketakutan setengah mati. Kalau hari ini aku tidak menghajarmu habis-habisan, anggap saja kau beruntung. Coba kulihat siapa yang berani. Dari mana datangnya perempuan sialan ini? Mau apa kau? Seharian, kau menyamar jadi aku, tapi bahkan tidak tahu siapa aku sebenarnya. Menyamar? Kau bilang kau Presiden Ling. Benar. Aku memang Ling Feng. Kau Presiden Ling? Kalau begitu, aku ini adalah yang mulia penguasa Black Obsidian. Beraninya kau menghina yang mulia. Kau cari mati. Ayo, ikat dia untukku. Seret dia pulang. Lihat saja bagaimana aku akan menjinakkan sampai tunduk sepenuhnya. Serang. Baik, Qisheng, beraninya kau bersekongkol dengan perempuan sialan untuk menjebakku. Soal ini, kalau sampai bosku tahu, kalian semua pasti mati. Perempuan dari mana ini? Berani-beraninya datang ke wilayah Wanlong Club dan bikin onar. Bos, tolong hancurkan perempuan ini. Balaskan dendamku. Ling, Presiden Ling. Saya pantas mati, anak buah saya. Tidak tahu diri dan menyinggung Anda. Setelah kembali, pasti akan saya beri pelajaran keras. Bos, bagaimana mungkin dia dari grup Black Obsidian? Presiden Ling? Bodoh, Presiden Ling bukan hanya manajer umum grup Black Obsidian. Dia juga ketua Wanlong Club. Kalau bukan dia, menurutmu siapa yang melindungi Wanlong Club kita dan nyawa puluhan ribu saudara kita? Habis sudah. Presiden Ling, kalau saya tak membela atasan, barulah saya ini anjing. Saya yang buta. Anggap saja saya ini bukan siapa-siapa. Tolong lepaskan saya. Nyahlah, bawahan datang terlambat. Mohon yang mulia menghukum dan memaafkan saya. Bagaimana dengan yang bernama Shulei? Saya dengar dia mengajak Nyonya bertemu untuk membahas soal kualifikasi masuk sekolah. Saya khawatir akan ada bahaya. Pergi. Siap. Yang mulia, mungkinkah dia benar-benar? Bos, Dasar bodoh. Masalah yang kau buat ini, bahkan nyawa kita berdua, digabungkan pun tak akan cukup untuk menebusnya. Hari ini, akan kubuat kau sadar diri. Yun Churan, setelah ku pasang kamera dan mendapatkan foto pribadimu, aku ingin lihat bagaimana kau akan memohon padaku. Churan, kualifikasi masuk Akademi Kerajaan Imperial. Yang kau inginkan itu sudah kudapatkan. Tuan Muda Shu. Kenapa? Anak itu ikut di bawah? Ayah bilang, aku sudah jadi laki-laki sejati, aku harus melindungi ibu. Xiao Yun, masuklah dulu ke dalam. Aku perlu bicara dengan ibumu. Dasar bocah kecil, kau dan ayahmu itu sama-sama menyebalkan. Masuk sana? Dia masih kecil, belum mengerti apa-apa. Tolong lepaskan dia. Tuan Muda Shu, Cepat lepaskan aku. Tuan Muda Shu, Cepat lepaskan aku. Xiaoyun. Aku sudah keluarkan 5 juta untukmu, memintamu menemaniku. Tapi kau menolak. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Kalau aku pakai cara licik, nikmati saja dengan patuh.
Anak saya punya penyakit jantung. Dia tidak bisa dikurung di ruangan gelap itu. Lepaskan dia. Sebaiknya kau bersikap patuh. Setelah aku membereskanmu, mungkin akan kupikirkan untuk melepaskan bocah itu. Kalau tidak, bersiaplah mengurus mayatnya. Lepaskan aku. Xiaoyun. Aku mau cari ayah. Aku ingin lihat yang lebih penting. Kehormatanmu atau nyawa putramu? Ayo, Tuan Muda Shu. Qisheng, Kau tidak apa-apa. cepat selamatkan Xiaoyun. kau lagi. Pergilah ke neraka. Xiaoyun. Xiao Yun. Ayah, Xiao Yun. Ke rumah sakit. Tarik kembali kawanan anjing gila itu. Suruh mereka semua kembali sekarang. Yang mulia, Sudah ketemu lokasi Shulei. sudah. Tapi, di kantornya, dia memasang kamera. Dia menyuruh Anda sendirian pergi ke hutan di barat kota. Kalau tidak, Sejujurnya, dia akan membuat semua orang tahu Direktur Yun adalah wanita yang telah dinodai. Beijingan. Mohon tenang, Yang Mulia. Saya akan segera membawa orang untuk memusnahkan keluarga Su. Tidak. Aku akan menghabisinya dengan tanganku sendiri. Dengarkan baik-baik. Hari ini, baik Qisheng, orang itu akan datang, tapi tak akan kembali. Siap. Siap. Serahkan videonya padaku. Aku masih bisa memberimu jalan hidup. Sepertinya kau belum tahu. Anak buahku ini, semuanya preman bayaran yang kejam. Hari ini, akan kubunuh kau. Semua organ di tubuhmu akan kujual sebagai onderdil. Cepat atau lambat akan kubereskan kalian yang menganggap nyawa manusia seperti rumput. Jangan bergerak. Lihat itu, aku hanya perlu satu sentuhan ringan. Wajah istrimu akan tersebar ke seluruh dunia. Katakan, sebenarnya apa yang kau mau? Apa yang kuinginkan? Hari ini bukan hanya kau yang akan kuhadapi. Aku juga ingin Yuncuran. Tunduk padaku. Percaya atau tidak, dalam 3 hitungan napas, aku bisa mencabut nyawamu. Sudah diambang kematian. Masih saja berani membantah. Tapi soal yang satu ini, kau memang mirip dengan kakakmu itu. Saya, Bai Cikiang dari grup Kiangsheng. Kontrak hasil tangkapan ikan. Sudah saya bawa. Permisi, ada orang? Bos Chen. Siapa kamu? Dasar kampungan. Kau benar-benar mengira ada bisnis jualan ikan yang bisa kau jalankan? Kau bukan Bos Chen. Pergilah ke neraka. Kau yang membunuh kakakku. Benar, akulah yang membunuhnya. Aku hanya membunuh seekor anjing. Perlu lapor ke anjing lain? Juga, Kakakku tak punya dendam denganmu. Kenapa kau membunuhnya? kakakmu itu otaknya memang bermasalah. Masih nekat mau berbisnis di utara. Sekarang mungkin bahkan satu organ pun sudah tak tersisa untuk dijual. Mungkin kau belum tahu. Sebelum kakakmu mati, dia berlutut di hadapanku dan memohon agar kios ikan busuk itu kuberikan padamu. Ikatan persaudaraan di antara orang-orang miskin ini ternyata benar-benar dalam ya. Teknik pedang obsidian. Jangan-jangan kau adalah yang mulia Tuan Obsidian. Baru sekarang kau sadar, tapi sudah terlambat. Yang mulia, semua ini perintah Chen-Ting. Tolong ampuni saya. Chen-Ting. Maksudmu kakak iparku? Demi menguasai grup Kiangsheng seorang diri, dia sengaja memasang jebakan untuk memancing kakakmu pergi ke utara. Saya juga hanya menjalankan perintah. Tolong ampuni saya. Orang yang membunuh kakak saya, tak satu pun akan dibiarkan lolos. Yang Mulia, gawat. Kakak ipar Anda membawa nyonya dan anaknya.
dan menyekap mereka di utara. Dia ingin berbicara dengan Anda. Chen Ting, apa sebenarnya yang kau inginkan? Soal kakakmu itu, kau sudah tahu semuanya, bukan? Kau membunuh kakakku dan mencelakai keluargaku. Aku pasti akan membuatmu membayar. Aku tahu di grup Qiangsheng masih ada sebagian saham tersembunyi yang ada di tanganmu. Kalau bukan karena si Sule itu terlalu cepat terbongkar, aku punya banyak cara untuk merebutnya. Demi uang, sudah berapa banyak orang yang kau kurbankan? Yang menang jadi raja, yang kalah jadi penjahat. Apa kau masih belum mengerti? Kalau kau ingin istri dan anakmu tetap hidup, segera bawa kontraknya dan datang ke utara. Xiaoyun, Churan, Jangan bergerak. demi kepentingan umum maupun pribadi, aku pasti akan memusnahkan mereka semua. Tak kusangka kau si penjual ikan busuk. Ternyata punya nyali juga. Tak sebanyak omong. Di mana kakakmu Chen Ting? Biar ku beri kau lihat. Apa itu? Kota dosa. Pergi. Chen Xiao, ya, kau menyentuh tangan ini. Akan kuingat itu. Seluruh kawasan ini milikku. Percaya atau tidak, ku habisi kau di tempat ini juga. Hei kau, Mana orang yang kusuruh kau bawa? akan segera ku bawa dia kembali. Ayo, ke kawasan. Ayo. Lihat kalian semua, lesu tak bersemangat. Mana yel-yel kalian? Kalau mau sukses, Harus berani gila dulu. kerahkan seluruh tenaga dan darahmu. Pasti jadi orang di atas orang. Bagus, asal kau menurut, serahkan kontraknya. Kujamin, kau akan duduk di posisi manajer. Ini jauh lebih menguntungkan daripada saham kecil di grup Qiangsheng itu. Keuntungannya jauh lebih besar. Bukankah mereka semua percaya omong kosongmu hingga terjebak di sini? Mereka lebih memilih percaya pada rezeki nomplok dari langit. Aku juga tak bisa apa-apa. Perempuan ini bawa ke sel air. Kau, kalau dalam setengah bulan tak dapat meminjam 500.000, jangan harap bisa melihat lagi istri dan anakmu. Bawa pergi. Kau benar-benar lebih hina dari binatang. Ini baru permulaan. Aku masih punya yang lebih seru untuk kutunjukkan padamu. Bawa pergi. Chen Ting, aku pasti akan menghancurkan tempat ini dan membuatmu berlutut di depan makam kakakku untuk menebus dosamu. Bai Qisheng, dengan kemampuan recehmu itu, kau masih berani cari mati? Tempat seperti ini sudah tak terhitung yang kuhancurkan dengan tanganku. Jumlahnya tak kurang dari ratusan. Berhenti pura-pura. Hari ini akan kubuat kau lihat apa itu kekuatan utara yang sesungguhnya. Mahasiswa itu ada gunanya apa sih? Sudah setengah bulan kau di sini, satu tugas pun tak ada yang beres. Menurutku, kau malah ketagihan jadi beban. Ya? Kak, aku salah. Hari ini pasti ku selesaikan tugasnya. Tolonglah, aku sudah dicambuk 3 kali. Kebetulan hari ini ada beberapa orang tak tahu diri datang. Akan kubuat mereka lihat apa akibatnya kalau tak patuh. Hari ini kita main apa? Jangan, Bikin jari-jarinya mekar. jangan, jangan, Kalau begitu kita main pesawat kecil. jangan. Aku tak mau main pesawat kecil. Lebih baik kau bunuh aku. Angkat dia. Terbangkan. Bunuh saja aku. Aku tahu, kau ingin memberiku peringatan. Tak perlu lanjut lagi. Serahkan kontraknya dengan patuh. Kalau tidak, hukuman ini akan kubiarkan istrimu merasakannya satu persatu. Kontrak yang kau mau ada di sini. Baik Qisheng, kau mempermainkanku. Di mana istri dan anakku kalau mereka sampai kehilangan sehelai rambut pun? Aku tak akan mengampunimu. Wah, jantan sekali. Bagaimana kalau kau tinggal di sini saja? Aku jamin hidupmu akan penuh harta dan kemewahan tanpa akhir. Wanita sepertimu, aku bahkan malas menatapmu. Tak mau cara baik ya? Baiklah, rasakan akibatnya. Qisheng, cepat lari. Chen Ting membohongimu. Curan, Xiao Yun, aku pasti akan menyelamatkan kalian. Menyelamatkan orang? Lihat dulu siapa dirimu. Tempat apa ini? Qisheng, jangan bodoh. Kakak tertua ditipu ke sini oleh mereka, lalu dibunuh. Serahkan kontraknya dengan patuh.
Kalau tidak, akan kusuruh mereka membuatmu seperti kakakmu naik pesawat besar. Apa maksudmu? Kau belum tahu, ya? Bai Jiqiang dari lantai 2 langsung dilempar ke bawah. Brak, mati seketika. Ayah, ayah. Xiao Yun, berhenti. Ini yang disebut pesawat besar. Baik, grup Qiang Sheng akhirnya jadi milikku. Sesuai kesepakatan, cepat lepaskan mereka. Kontraknya sudah di tanganku. Menurutmu, aku masih akan membiarkanmu hidup dan pergi dari sini? Aku ini akan menahanmu 3 bulan, lalu mengambil ginjalmu, korneamu, semuanya akan kupotong. Menurutku, kau memang cari mati. Dan kau juga, bersama Yunchuran. Setelah aku puas bermain, kalian berdua akan kutaruh di internet untuk dilelang. Kalian berdua, hari ini adalah hari kematian kalian. Beraninya kau merusak rencanaku, pengawal. Kau perempuan sialan, lenganku. Sudah kubilang, lenganmu itu milikku. Mundur. Jangan ada yang bergerak. Churan. Kalau tidak, ku tembak dia mati. Sun Tzu, saya yakin sebelum dia menembak, saya bisa menyelamatkannya. Seberapa yakin? 90%. Tidak boleh. Aku tidak bisa membiarkan Churan mengambil risiko, mempertaruhkan nyawanya sendiri. Bagaimana dengan orang yang kamu hubungi tadi? Kenapa dia belum datang? Tenang saja, Yang Mulia, dia pasti akan datang. Dia sama sekali tidak berani melanggar perintah saya. Bai, Qisheng, bukankah kamu merasa hebat? Sekarang, kamu hanya bisa memilih antara dirimu dan istrimu. Qisheng, tadi aku salah paham padamu. Jangan bertindak bodoh. Diam, aku paling suka melihat orang miskin sepertimu meronta-ronta. Cepat lakukan. Siapa yang berani membuat keributan di wilayahku? Tuan Dato, kami hanya memberi pelajaran pada pendatang baru yang tak tahu diri, tak disangka sampai mengganggu Anda. Aku sama sekali tak peduli pada cerutu murahan ini. Ini salah saya. Ini biaya pengelolaan bulan ini. Mohon diterima. Uang receh seperti ini, aku pun tidak tertarik. Terus terang saja, hari ini Tuan Ling akan datang ke kawasan ini untuk urusan penting. Apa kalian sudah melihatnya? Kami tidak tahu seperti apa rupa beliau, supaya kami bisa membantu menyambutnya untuk Anda. Siapa kamu sebenarnya? Berani-beraninya menyambut Tuan Ling. Bahkan aku saja hanya pernah dengan Tuan Ling berbicara lewat satu panggilan telepon. Baik, baik. Dato, saya Ling Feng. Kau ini wanita, cukup cerdik juga. Tahu bahwa Tuan Dato sedang mencari toko besar bermarga Ling, lalu langsung berpura-pura jadi dia. Kelompok tentara bayaran petir berdarah, Dato Danto, memberi hormat kepada Tuan Ling. Tuan Dato, Anda pasti keliru, bukan? Wanita ini, kami membawanya dari Huaguo. Dia kami tipu untuk datang ke sini. Diam, suara Tuan Ling. Tak mungkin aku salah dengar. Kawasan ini berada di bawah perlindunganmu. Benar, Tuan. Jika Anda berkenan, kawasan ini akan saya serahkan kepada Anda. Tuan, apa maksudmu? Siapa yang memberimu hak bicara di sini? Sekumpulan sampah. Jangan mempermalukan diri sendiri di sini. Tangkap Chen Xiao dan adiknya. Tahan mereka menunggu perintah. Bai, Qisheng, kau cuma berani karena ada yang membelakangimu, ya? Apa urusanmu di sini? Danto, kenapa belum juga bertindak? Perintah tuanku, berani kau abaikan juga? Tuannya Tuan Ling, Anda adalah... Namaku, Bai Qisheng. Baik, laksanakan. Danto, selama ini kami sudah memberimu banyak keuntungan. Tak kusangka kau justru demi seorang penjual ikan berani berbalik melawanku. Perempuan bodoh, kau sama sekali tak tahu makhluk seperti apa yang kau usik. Aku tak mau mati konyol bersamamu. Cepat bertindak. Tangkap dia. Baik Qisheng, sebenarnya kau ini siapa? Salam hormat kepada Yang Mulia, Hei Yao. Yang Mulia, Hei Yao. Jadi, Anda adalah Mahasuci Bela Diri, penguasa Sang Raja Suci. Yang Mulia Hei Yao. Kau baru sadar sekarang. Sudah terlambat. Yang Mulia, aku salah soal kakakmu.
Semua ini atas perintah Chanting. Tak disangka kakak ipar berhasil kabur. Tempat ini telah mencelakai banyak warga Tiongkok. Mohon Yang Mulia meredakan amarah. Saya lalai dalam mengelola. Danto, siap menerima hukuman. Lumayan tahu diri. Semua warga Tiongkok di kawasan ini, antar mereka pulang dengan selamat. Mengerti? Siap, Yang Mulia. Soal Chen Xiao itu. Yang menganggap nyawa manusia seperti rumput dan mencelakai sesama tidak layak disebut warga Tiongkok. Qisheng, maafkan aku. Aku sudah salah paham padamu. Tidak apa-apa. Demi kamu dan Xiaoyun, aku rela melakukan apapun. Kalau begitu, maukah kamu menikah lagi denganku? Tentu saja. Berani sekali kau. Baik Qisheng, beberapa hari ini kau membawa curan kami. Kemana kau tipu dia pergi? Bu, tadi aku yang salah paham pada Qisheng. Diam. Semua ini gara-gara kau kawin lari dengan pria ini. Tuan Muda Shu, sampai aku tak bisa menghubunginya. Tentu saja kau tak bisa menghubunginya. Seumur hidup ini, siapapun bermarga Shu tidak akan pernah bisa mengganggu curan lagi. Sudah kuduga, kodok sepertimu memang belum menyerah. Bahkan, tanpa Tuan Muda Shu, Yun Curan juga tak mungkin bersama pria sepertimu. Bu, apa maksud ibu? Besok pesta ulang tahun kakekmu, kau akan tahu saat datang nanti. Kalau begitu, aku akan membawa Qisheng ikut. Itu jamuan ulang tahun kepala keluarga. Mana mungkin ini tempat yang bisa dimasuki sembarang orang? Yang datang besok, semuanya adalah orang-orang kelas atas yang kaya dan berkuasa. Pedagang kecil pasar tradisional seperti dia. Mana pantas dibandingkan? Besok, jangan tak tahu. Malu datang dengan tangan kosong. Aku tak sanggup menanggung malu itu. Kakak sepupu? Kenapa tidak masuk? Jangan-jangan kamu belum menyiapkan hadiah? Apa yang kamu bilang? Kakak sepupu? Mayor, maksudmu perempuan desa yang lusuh ini adalah putri sulung keluarga Yun? Tuan Mudasu, Anda mungkin belum tahu seluruh harta kakak sepupu saya sudah dihamburkan oleh mantan suaminya yang tak berguna itu sampai habis tak bersisa. Sekarang mungkin bahkan untuk satu hadiah yang layak pun dia tak mampu membelinya. Bagaimana kalau begini? Temani aku semalam. Kalau kau melayaniku dengan baik, aku bisa mempertimbangkan memberikan satu hadiah paling murah. Untukmu, bagaimana? Siapa bilang curan tidak menyiapkan hadiah? Baru saja disebut, orangnya sudah datang. Ini dia yang kumaksud mantan suami kakak, sepupuku. Coba lihat dulu, tempat apa ini? Berani-beraninya datang cari perhatian. Kakak sepupu, jangan-jangan kamu benar-benar berniat membawa si memalukan ini masuk. Kalau begitu, keluarga Yun kita akan jadi bahan gunjingan orang. Qisheng, kenapa kamu datang? Tenang saja, aku punya kemampuan itu. Ayo masuk. Siapa yang membiarkan pembawa sial ini masuk? Bu, aku yang meminta Qisheng menemaniku datang. Bukankah kalian sudah bercerai? Pria ini masih punya muka, datang numpang makan, minum di sini. Bukan begitu. Hari ini, dia datang khusus untuk memberi selamat ulang tahun pada kakek. Dia? Pakai apa dia memberi selamat? Pakai ikan busuk dari lapak kakaknya? Hadiah yang kuberikan hari ini. Kalau semua yang hadir digabungkan pun tak sampai 1/10 milikku. Cih, baik Qisheng. Baik Qisheng, kau benar-benar tak pernah berubah. Kenapa dulu aku tidak sadar kalau kau punya kebiasaan membual dan omong besar? Apa ku mau omong kosong? Sebentar lagi kau akan tahu. Hei, mau duduk di mana? Tempat ini pantas untuk pengemis sepertimu duduki. Kursi-kursi ini tidak ada namanya. Kenapa tidak boleh duduk? Cih, dasar kampungan. Kau kira ini kampungmu yang bisa gelar jamuan sembarangan? Lihat baik-baik, orang-orang di meja ini punya kekayaan minimal 10 miliar, baru boleh duduk. Meja paling rendah di aula ini pun hanya untuk yang bernilai minimal 5 miliar yang boleh duduk. Tuan Mudasu, silakan masuk.
Tuan Muda Su, Anda sudah datang. Tuan Muda Su, silakan, silakan. Kursi utama ini sudah kami siapkan untuk Anda. Cepat pergi. Setahun pun kau tak menghasilkan seberapa. Jangan mempermalukan diri di sini. Tunggu, boleh saya tanya, Tuan Muda Su ini, berapa sebenarnya nilai kekayaannya? Kalau kukatakan, kau bisa kaget setengah mati. Tuan Muda Su punya setidaknya 30 miliar. Dasar bocah tak tahu apa-apa. Pernah dengar uang sebanyak itu? Kekayaannya 30 miliar. Baru pantas duduk di meja ini. Kalau begitu, saya tanya, kalau kekayaannya 1000 miliar, seharusnya duduk di mana? Kekayaan 1000 miliar. Kau tahu 1000 miliar itu ada berapa nolnya? Bahkan orang terkaya tidak punya uang sebanyak itu. Sini. Yang kekayaannya 1000 miliar. Silakan duduk di atas kepalaku. Dasar, anak tak tahu diri. Biasanya di rumah, memalukan sedikit masih bisa dimaklumi. Tapi di acara sepenting ini, kau malah membawa anjing bodoh kemari. Apa kau ingin seluruh kota melihat keluarga Yun jadi bahan tertawaan? Ayah, Hadirin sekalian, saya yakin kalian semua sudah tahu. Putri saya sudah bercerai. Hari ini, saya akan mencarikannya jodoh yang lebih baik. Hadiah ulang tahun sebagai tanda lamaran. Siapa yang memberi paling tinggi, dialah yang dapat. ayah, apa bedanya dengan menjualku? Apa bedanya? Yun Zongtian, curan bukan barang. Memperlakukannya seperti ini. Apa kau pantas jadi ayahnya? Diam, ini urusan keluarga Yun. Sejak kapan giliran anjing terlantar sepertimu ikut campur dan banyak bicara? Nona besar keluarga Yun adalah wanita tercantik di kota ini. Siapa yang tak ingin merasakan pesona sang dewi? Ini jelas untung besar. Jangankan menikahinya dan membawanya pulang. Bahkan hanya menemaniku semalam pun sudah sepadan. Aku tawarkan vas porselen biru putih bermotif naga dari Kiln Kang. 1 buah, senilai 10 juta. Aku tawarkan satu lukisan karya Qi Baishi senilai 50 juta. Aku tawarkan giok hijau, kaisar dari tambang tua. 1 patung guanyin dari giok, senilai 200 juta. Tuan Muda Su, bukankah Anda bilang patung guanyin giok itu disiapkan sebagai mahar untukku? Kenapa terburu-buru? Yun Churan hanyalah seorang wanita. Tuan muda ini akan membawanya pulang untuk jadi pelayan dan bersenang-senang dengannya. Posisi Nyonya Su, tak ada yang akan merebutnya darimu. Tuan Muda Su benar-benar luar biasa. Tidak seperti pengemis tertentu. Jangankan 200 juta, 200 ribu saja pun tak sanggup. Barang kelas begini, sama sekali tak kuanggap. Kamu ini terus mengaku mencintai Churan. Lalu hasilnya, satu barang yang pantas pun tak bisa kau keluarkan. Yang ada, cuma mempermalukan diri di sini. Aku tawarkan gedung milik grup Heyao. 1 gedung perkantoran kelas S. Senilai 5 miliar. Bagaimana mungkin? Baik Sheng, kau kira semua orang di sini bodoh? Gedung perkantoran ini tidak pernah diperjualbelikan. Karena memang sejak awal milikku. Tentu saja tidak pernah diperdagangkan. Menyombong pun tak becus. Benar-benar pantas disebut sampah tak berguna. Hadirin sekalian, orang ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Yun, kami sama sekali. Dasar sampah, tak berguna. Cepat berlutut di hadapan grup Heyao dan minta maaf. Kau menyuruh aku minta maaf pada diriku sendiri? Kau. Suamiku. Aduh, ayah, sudah kubilang. Jangan bawa sampah ini ke sini. Tapi kau tetap tak mau dengar. Kalau sampai ayahmu kenapa-kenapa, itu semua salahmu. Jangan khawatir. Aku sudah memanggil tabib sakti kemari. Kujamin ayah mertua akan baik-baik saja. Jaminan apa? Omong kosongmu itu? Siapa tahu apa niatmu sebenarnya? Bu, jangan bicara karena emosi. Cari dokter dulu. Menyelamatkan orang lebih penting. Dasar anak tak tahu balas budi. Masih saja membela sampah ini. Menurutku dia memang sengaja ingin mencelakai ayahmu. Ini urusan hidup dan mati. Kisheng tidak akan bercanda soal begini. Masih berani membantah. Dasar pengkhianat. Aku kenal Ketua Zhang, Kepala Balai Huichun. Kalau beliau datang memberi akupunktur pada Paman Yun, pasti langsung sembuh seketika. Aduh, untung ada Tuan Muda Su di sini. Kalau tidak, kami, keluarga Yun kami, akan benar-benar dicelakai si bayi ini. Habis-habisan. Aku tidak punya hubungan apapun dengan keluarga Yun. Tak mungkin aku membantu tanpa imbalan. Baik, itu bisa dibicarakan. Tuan Muda Su, silakan ajukan syarat apapun. Keluarga Yun pasti akan menyetujuinya.
Kalau begitu, suruh pengemis ini berlutut dan memohon padaku. Cepat berlutut, kau dengar tidak? Cepat bersujud dan kau tahu kepada Tuan Muda Su. Suruh aku berlutut? Kau juga pantas? Memangnya Ketua Zhang itu siapa? Orang yang kukenal itu adalah pendiri Hui Chuntang, Tabib Sakti Hua. Masih saja membual. Siapa yang tak tahu? Tabib Sakti Hua hanya patuh pada Yang Mulia Heyao. Dengan tampangmu itu, bercerminlah dulu. Dasar sampah. Kalau berani bicara lagi, nyawa Paman Yun. Urus sendiri saja. Tuan Muda Su, asal ayahku bisa diselamatkan, aku bersedia melakukan apapun yang kau minta. Asal kau lepaskan Qi Sheng kali ini. Apapun akan kulakukan. Ketua Hui Chuntang telah tiba. Setelah orangnya tertolong, istrimu akan menjadi milikku. Hadirin sekalian, izinkan saya memperkenalkan yang satu ini adalah dari klinik terbaik nomor 1 di dunia, Ketua Zhang. Jika beliau turun tangan, penyakit Paman Yun pasti langsung sembuh seketika. Siapkan jarumnya. Mohon Ketua Zhang melakukan akupunktur. Dengan satu tusukan jarum ini, dalam 5 detik, pasien pasti bangkit dari ambang kematian. Bukankah katanya 5 detik? Ketua Zhang, sebenarnya apa yang terjadi? Kalau bahkan Ketua Zhang pun tak bisa menyembuhkannya, maka Paman Yun benar-benar tak tertolong lagi. Kumatabib tunggu. Dari mana datangnya pecundang ini? Buka lebar-lebar matamu itu. Dan lihat baik-baik, pasien sudah dalam kondisi kritis. Hari ini siapapun datang, tak akan bisa menyelamatkannya. Bagaimana kalau Tabib Sakti Hua yang datang? Sosok besar seperti guruku itu, jejaknya tak menentu. Hanya dengan kemampuanmu, apa kau sanggup mengundangnya kemari? Bai Qi Sheng, awalnya kau membual, katanya punya gedung perkantoran kelas atas. Lalu kau membual lagi, katanya kenal Tabib Sakti Hua. Benar kan? Kau hidup cuma bermodal muka tebal, ya? Tenang saja, Tabib Sakti sedang dalam perjalanan kemari. Masih saja, berpura-pura. Aku sudah melapor kepada ketua aula tua, ada yang menyalahgunakan nama Hui Chuntang untuk menipu orang di sini. Beliau akan segera tiba. Kalau sekarang kau berlutut dan memohon ampun, masih belum terlambat. Kalau tidak, kalau sampai menyinggung Hui Chuntang, kau bahkan tak akan tahu bagaimana kau mati. Menurutku, yang seharusnya khawatir justru Ketua Zhang ini. Kalau hari ini kau benar-benar bisa menghadirkan guruku, aku akan berlutut padamu dan bersujud meminta maaf. Tapi kalau tidak bisa, akan kubuat keluarga Yun menggelar pemakaman. Saya Hua Hui Chun, beri salam kepada Tuan Bai. Tabib Sakti terlalu sangkan. Periksa pasien dulu. Menyelamatkan nyawa lebih penting. Kau ini gila? Atau bodoh? Guruku sudah sangat lanjut usia. Dari mana kau menculik bocah ingusan seperti ini? Bahkan belum tumbuh bulu dengan sempurna. Dasar orang miskin. Sampai menyewa figuran pun tak rela keluar uang lebih. Baik Qi Sheng, beraninya kau menghina Tabib Sakti Hua. Sekarang juga akan kuusir kau dari keluarga Yun. 10 menit lagi, orang yang terbaring di ranjang itu akan mati mendadak. Jadi, mau diselamatkan atau tidak? Selamatkan, tentu harus diselamatkan. Bo, Qi Sheng tidak akan pernah tanpa alasan menyuruh seorang anak datang kemari. Aku percaya padanya. Tidak bisa. Aku tidak bisa membiarkan seorang anak mempermainkan ayahmu. Nama baik keluarga Yun kita sudah tercemar habis. Tidak percaya? Kalau hari ini dia tak bisa menyelamatkannya, aku akan meninggalkan Haishi selamanya dan tak akan pernah menemui Curan lagi. Baik. Pegang kata-katamu. Qi Sheng. Kalau dia berhasil menyelamatkannya, kalian harus setuju. Aku menikah lagi dengan Curan. Kalau dia tak bisa menyelamatkannya, seluruh hartamu harus dikembalikan kepada keluarga Yun kami. Baik. Sudah cukup. Kau tak kusangka sampah sepertimu bisa sekejam ini demi harta sampai mencelakai orang. Berani bertindak sekejam itu. Pengawal, tangkap penipu ini. Dan penipu kecil itu juga seret ke halaman belakang. Kubur hidup-hidup. Hei. Apa yang kalian lakukan? Ada apa ini? Ayah, Anda sudah sadar? Karena pasien sudah tak apa-apa, saya pamit undur diri dulu. Tunggu, siapa yang mengizinkanmu pergi? Beraninya kau menyamar. Sebagai leluhur perguruan kami, guru kami sebentar lagi tiba.
untuk membersihkan pengkhianat. Oh, bagus juga. Sudah lama aku tak bertemu muridku itu. Siapa yang begitu berani? Berani-beraninya menyamar sebagai pendiri perguruan kami. Guru sudah datang. Kali ini kalian tamat. Ketua Balai Senior, tadi sangka kali ini sungguh suatu kehormatan bisa mengundang Anda turun tangan secara langsung. Ini benar-benar kehormatan yang luar biasa. Guru, orang ini pelakunya. Entah dari mana dia membawa seorang anak gelandangan untuk menyamar sebagai tabib sakti dan mencemarkan nama Anda. Apa kau sudah lupa aturan, muridku? Lancangkan, beraninya kau tidak hormat pada guruku. Kau ingin mati? Bajingan, kaulah yang cari mati. Saya gagal mendidik murid saya. Mohon guru menghukum saya. Ketua Balai, dia cuma anak kecil. Mana mungkin dia tabib Hua? Berpandangan dangkal. Kalau kalian masih berani pada guruku, berkata, kurang ajar. Jangan salahkan aku, kalau aku tak segan pada kalian. Saya dan murid saya pantas mati. Mohon Anda berbelas kasih. Ampuni nyawa hina kami. Hui Chuntang berdedikasi menyembuhkan dan menolong dunia. Namun muridmu ini tak punya hati dan moral. Mulai hari ini, kau diusir dari perguruan. Muridmu ini pantas mati. Aku tidak punya murid sepertimu. Murid yang memalukan seperti ini. Nama besar Hui Chuntang. Selama 100 tahun. Hampir hancur di tanganmu. Terima kasih Tabib Hua atas kejadian hari ini. Tak berani. Anda terlalu memuji saya. Nyawaku ternyata diselamatkan oleh Tabib Hua yang tersohor. Entah bagaimana si Bai Qisheng si sampah itu bisa mendapat keberuntungan besar sampai bisa berkenalan dengan orang sebesar Tabib Hua, tokoh penting seperti itu. Menurutku, dia pasti memakai tipu muslihat, menipu dan mengelabui orang. Pecundang kecil seperti dia, mana mungkin dia punya kemampuan sebesar itu? Benar juga. Sepertinya, kali ini tabib sakti itu membalas budi padanya. Semua orang di Hui Chuntang. Anda bisa mengerahkan mereka sesuka hati. Seseorang yang bisa membuat guru saya begitu menghormatinya, mungkinkah Anda adalah? Mulai sekarang, kita tak akan pernah lagi bertemu. Tokoh besar seperti Tabib Hua. Bu, bagaimanapun juga, nyawa ayah diselamatkan oleh Qisheng. Kalian berkata seperti itu sudah keterlaluan. Apa aku pernah memintanya menyelamatkanku? Justru kamu, sudah kubesarkan kamu sia-sia. Dasar anak tak tahu balas budi. Menurutku, kamu memang berharap aku cepat mati, supaya bisa membagi harta warisanku dan menghidupi si sampah itu. Keterlaluan! Orang-orang keluarga Yun, bagaimana bisa memperlakukan Anda seperti ini? Biarkan saya masuk dan memberi mereka pelajaran. Tidak perlu. Identitasku untuk sementara belum bisa terungkap. Orang sendiri, katakan. Yang mulia, hamba mendapat kabar. Centing sudah kembali ke negara ini. Selain itu, dia berniat menjual grup Qiangsheng dan kontraknya akan ditandatangani hari ini. Dia masih berani kembali ke sini. Ayo, kita ke Changseng. Tuan Modalin, aku sangat merindukanmu sampai tersiksa. Kalau bukan karena Bai Qisheng, dia tak akan merusak rencanaku. Aku sudah lama datang menemanimu. Kau pasti sudah sangat kesepian ya? Malam ini akan kupuaskan kamu. Tuan Modalin, kau jauh lebih hebat daripada si bangsat yang sudah mati itu. Para pria dari keluarga Bai, sekilas saja sudah kelihatan tak becus. Kalau begitu, akan kubiarkan kalian melihat dengan jelas. Apakah keluarga baik kami benar-benar bisa atau tidak? Bukankah ini si tak berguna itu adik iparku? Terakhir kali, aku membiarkanmu kabur. Kenapa sekarang malah datang sendiri ke sini? Ini pasti adik si penjual ikan busuk itu ya? Kudengar kamu sudah diusir dari keluarga Bai. Numpang makan saja tak tahu diri. Benar-benar sampah. Centing, di depan kakakku sendiri. Kamu berani melakukan ini. Apa tidak takut kena balasan? Kamu bahkan urusanmu sendiri tak bisa kamu bereskan. Masih punya muka untuk mengaturku? Jangan kira karena si pengecut itu sudah mati. Bahkan kalau dia masih hidup pun, aku tetap akan meniduri istrinya. Salah sendiri. Pria keluarga Bai kalian. Tak ada yang becus. Bai Qisheng, dia itu sepupu Lin Hao. Kalau kamu melukainya, hati-hati. Kau bisa mati tanpa dikubur. Oh ya? Lepaskan aku sekarang. Aku masih bisa mengampuni nyawamu. Sudah diambang maut masih saja keras kepala. Bai Qisheng, kamu sudah gila?
Aku akan membuatmu jadi tumbal untuk kakakku. Baik, Qisheng. Kamu tidak boleh membunuhku. Kalau kau membunuhku, kau takkan bisa kembali ke Changsheng. Baik, Qisheng. Kamu, harta, kakakmu sudah kualihkan semuanya. Kumohon, beri aku sedikit waktu. Pasti akan kukembalikan semuanya padamu. Jangan koba-koba bermain licik kalau sampai aku tahu kamu tidak jujur. Nyawamu tidak akan kuampuni lagi. Baik. Aku ingin melihat sendiri apa akibatnya setelah membunuh putra keluarga Lin. Akan seperti apa nasibmu nanti? Dasar bajingan penjual ikan. Berani-beraninya menyentuh anakku. Kakak, kau harus membalaskan dendam untuk keponakanmu. Tentu saja, bajingan itu harus bayar dengan nyawanya. Hanya saja, cuma orang kampung tak berarti. Belum pantas membuatku Gubernur Perbatasan Utara. Turun tangan, lakukan saja, tanpa ragu. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung. Paman kedua, ibu angkat bayi Qisheng akan segera pulang ke negara ini. Seseorang mengenalkanku pada kelompok preman. Dia membunuh putraku. Aku juga akan membuatnya merasakan kehilangan ibunya sendiri. Qi Qiang, ibu pulang terlambat. Tega sekali kamu membiarkan aku yang berambut putih ini mengantar kepergianmu yang masih muda. Siapa kalian? Tolong! Tolong! Bukankah aku sudah menyuruh Ling Feng menjemput ibuku? Kenapa tak ada kabarnya sama sekali? Hei, kau tahu bagaimana rasanya kehilangan orang terdekat? Apa maksudmu? Kau membunuh anakku, jadi aku akan membunuh ibumu. Bukankah itu adil? Anakmu? Aku tak tahu apa yang kau bicarakan. Jangan sentuh ibuku, atau nyawamu tak akan selamat. Dasar tak berguna, yang bahkan ikan busuk dan udang basi pun tak bisa kau jual dengan benar. Masih berani menggonggong padaku? Dengar baik-baik. Segera datang ke pemakaman kerajaan. Bersujud di depan makam anakku. Kalau tidak, ibumu akan kubunuh. Ingat, datang sendirian. Ling Feng, gerahkan tim khusus. Aku akan membantai mereka. Kudengar kau, ibu angkat bayi Qisheng. CCK, lihatlah dirimu. Pelihara apa tidak bisa, malah memelihara anjing. Tak tahu balas budi. Lihat keadaanmu sekarang. Sebentar lagi kau akan mati. Dia pun tak berani menampakkan diri. Bos, bayi Qisheng sudah datang. Oh, benar-benar ibu dan anak yang penuh kasih. Xiao Sheng, cepat pergi. Jangan mendekat. Mereka mau membunuhmu. Colin Erchang, kusarankan kau lepaskan ibuku sekarang, dan aku masih bisa memberi keluarga Lin satu jalan untuk hidup. Memangnya kau ini siapa? Berani-beraninya mengancamku. Sekarang berlututlah. Bersujudlah 100 kali pada anakku. Kurang satu saja. Kutusuk wanita ini. Sujud? Anakmu bukan kubunuh, tapi dia pernah menghina kakak lelakiku. Jadi dia memang pantas mati. Tahan dia. Ternyata, dia wanita yang galak juga. Meski sudah berumur, pesonanya masih tersisa. Bagaimana kalau ibumu kau serahkan padaku, biar dia menggantikan anakku untuk berbakti padaku? Aku bisa mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Dasar tua bangka, baru mati satu anak saja. Itu sudah terlalu ringan bagimu. Hari ini kepalamu akan kupakai untuk menghormati arwah anakku. Anjing yang kau pelihara tak melindungimu, jadi jangan salahkan aku karena tak memberimu kesempatan hidup. Xiao Sheng. Tak apa-apa, aku tak menjaga kakak dengan baik, juga tak melindungimu dengan baik. Tikaman ini, anggap saja sebagai penebus dosaku pada kalian. Kau menerima tikaman ini demi ibu. Semua salah ibu. Semua salah ibu. Nanti setelah kalian ibu dan anak pergi ke neraka, waktu kalian masih panjang, biar kalian menangis sepuasnya. Semuanya, keluar sekarang. Legiun Obsidian. Dasar kampungan, apa kau tahu Legiun Obsidian?
Kau tahu konsekuensi mengerahkan pasukan obsidian tanpa izin? Tahu itu kejahatan apa? Semua pasukan obsidian di perbatasan utara hanya patuh pada perintah kakak tertuaku. Bahkan jika gubernur perbatasan utara datang, dia pun harus memberi hormat pada kakakku. Benarkah? Kematianmu sudah di depan mata. Masih saja banyak bicara. Saudara-saudara, bunuh dia. Kakakku pasti akan memberi hadiah besar. Berhenti. Gubernur ada di sini. Kulihat siapa yang berani bertindak gegabah. Oh, Tuan Gubernur, saya hanya sedang mengurus seorang rakyat jelata. Penjual ikan, tak perlu sampai merepotkan Anda datang sendiri. Anda benar-benar terlalu sungkan. Yang mulia, saya gagal mendisiplinkan bawahan saya. Saya datang khusus untuk memohon ampun kepada Anda. Tuan Gubernur, Anda bercanda ya? Bagaimana mungkin dia adalah yang mulia? Tunggu sebentar. Ibuku tak tahan melihat darah. Antarkan dia pulang dulu. Ibu pulang dulu. Setelah semuanya beres, aku akan pulang menemuimu. Xiao Sheng, kau harus hati-hati. Ya, tenang saja. Bersihkan pengkhianat dari dalam. Siap. Yang mulia, ampunilah saya. Saya buta dan hilang akal, hingga berani menyinggung Anda dan Nyonya Besar. Mohon ampuni nyawa saya. Bukankah tadi kau bilang ingin kuhormati? Tidak. Justru saya yang harus menghormati Anda. Saya benar-benar tidak tahu identitas Anda. Kalau tahu, diberi 100 nyawa pun saya tidak akan berani. Saya juga tak berani menyinggung Anda. Yang mulia, keluarga Lin menyalahgunakan kekuasaan untuk menindas orang lain dan sudah lama berbuat keji. Jika Anda memberi perintah sekarang, saya akan segera memimpin pasukan untuk membasmi keluarga Lin. Belum perlu. Potong benda itu darinya dan kirimkan kepada Linda Chang. Aku ingin melihat sendiri bagaimana pilihan gubernur militer perbatasan utara ini. Yang mulia, urusan yang kuperintahkan padamu, bagaimana hasilnya? Melapor kepada Yang Mulia, Linda Chang secara lahiriah sudah mengundurkan diri untuk bertanggung jawab. Namun saya menemukan bahwa wewenang militernya belum sepenuhnya diserahkan. Sepertinya Linda Chang ini masih menyimpan kartu truf. Awasi terus pergerakan keluarga Lin. Jika ada masalah, segera laporkan. Siap. Sudah jelas hasil penyelidikannya? Mengapa Chen-Ting menjual grup Qiangsheng? Sebenarnya apa alasannya? Yang mulia, apakah Anda masih ingat Anda pernah mengirimkan kepada beberapa perusahaan kepercayaan surat undangan mengundang mereka untuk hadir di konferensi tender akhir bulan ini? Benar, memang begitu. Tapi apa hubungannya dengan Chen-Ting? Beredar rumor di luar sana bahwa hanya mereka yang mendapatkan surat undangan yang bisa ikut serta dalam tender kita. Dan begitu berhasil memenangkan tender, mereka bisa bertemu langsung dengan Anda, Yang Mulia. Jadi maksudmu, Chen-Ting menjual Qiangsheng demi menggunakan uang itu untuk membeli undangan tender grup He Yao? Tepat sekali, Yang Mulia. Menurut Anda, perlukah kita mengklarifikasi hal ini? Tender ini sebenarnya tidak memerlukan surat undangan. Dengan begitu bisa ikut serta. Tidak perlu. Kalau begitu, lebih baik kita menuruti keinginan Chen-Ting. Maksud Anda? Sebarkan undangan secara luas dan pastikan semuanya mengira ini benar. Karena Chen-Ting ingin berjudi, maka akan kubuat dia mempertaruhkan seluruh hartanya. Bawahan mengerti. Bawahan akan segera melaksanakan. Anda jangan muncul sendiri. Suruh anak buah saja. Kirim satu juga ke keluarga Yun. Pastikan Curan juga menerimanya. Baik. Saya dari grup He Yao. Saya ingin bertemu dengan presiden kalian. Grup He Yao, silakan tunggu sebentar. Saya akan segera menghubungi Presiden Yun. Orang dari grup He Yao, kenapa mereka mencari Yun Churan? Jangan-jangan ini surat undangan Yun Churan. Bagaimana dia bisa mendapatkannya? Tidak, surat undangan ini hanya boleh jadi milikku. Aku dengar kau mencariku. Anda Presiden Yun? Yun Churan? Benar, saya Yun Churan. Presiden Yun, saya mewakili grup He Yao mengundang Anda untuk menghadiri minggu depan rapat tender bisnis. Kami berharap Anda berkenan hadir. Tenang saja,
saya pasti akan hadir. Undangan bernilai ratusan juta ini tanpa usaha berarti sudah jatuh ke tanganku. Yuncuran. Mari kita lihat bagaimana engkau melawanku sekarang. Maaf, aku tadi datang terlambat. Yon Meyer, kenapa kau ada di sini? Di mana orang dari grup Heyao? Bukankah mereka ingin menemuiku? Kau sudah gila, ya? Kau pikir kau ini siapa? Orang-orang dari grup Obsidian bahkan datang sendiri menemuimu. Tapi, barusan resepsionis jelas bilang, Sudahlah, cukup. Jangan tiap hari cuma memikirkan hal-hal yang seperti durian runtuh daripada buang waktu begini. Lebih baik kamu cari saja beberapa pria mapan untuk diandalkan. Aku datang untuk memberitahumu. Cepat kemasi barang-barangmu dan angkat kaki dari sini. Kursi presiden ini sebentar lagi akan jadi milikku. Aku dengar kali ini acara tender grup Obsidian. Katanya bisa bertemu dengan sang penguasa tertinggi grup Obsidian. Tentu saja, banyak orang demi membeli satu undangan sampai menggadaikan seluruh harta keluarga. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo, cepat kita kumpulkan semua aset, gadaikan, dan jual semuanya. Asal bisa menjalin hubungan dengan grup Obsidian dan terhubung dengan mereka. Keuntungan kita nanti bisa ratusan, bahkan ribuan kali lipat. Tidak, Bu. Kita tidak punya kemampuan finansial sekarang. Menurutku, lebih baik kita berbisnis dengan jujur dan stabil. Itu jalan yang paling benar. Sepupu, dengar ya. Kenapa kamu jadi seperti suamimu si pria tak berguna itu? Sama-sama pengecut begitu. Sedikit ambisi pun tak punya. Bagaimana kamu mau jadi presiden grup Yun kita? Ada benarnya juga, kalau tidak punya ambisi sebesar itu, keluarga Yun kita bagaimana bisa berkembang dan menjadi kuat? Kakek, bagaimana kalau begini saja? Aku dan sepupu, siapa yang lebih dulu mendapatkan undangan, dialah yang berhak atas posisi presiden. Bagiku itu sama sekali tidak mungkin. Bukankah kamu punya mantan suami yang suka membual? Suruh saja dia membantumu. Minta dia jual gedung perkantoran kelas S itu untuk membelikannya buatmu. Tapi omong kosong itu pasti tidak ada harganya, kan? Sudah. Kita putuskan begitu saja. Kalian andalkan kemampuan masing-masing untuk bersaing, memperebutkan posisi presiden direktur. Kakek, tak perlu diperebutkan lagi. Undangan dari grup Obsidian ini sudah aku dapatkan. Hah? Yang benar saja? Meyer, ini benar undangan asli? Tentu saja, Kek, dijamin asli. Aku tidak seperti orang tertentu yang cuma bisa omong kosong. Bagaimana mungkin dia punya undangan? Bahkan Tuan Muda Su yang kamu dekati itu pun tak mampu membelinya. Dari mana kamu dapat uangnya? Jangan-jangan kamu menggelapkan aset keluarga Yun? Hanya sebuah undangan saja. Perlu keluar uang, hal seperti penggelapan dana perusahaan. Hanya putrimu yang sanggup melakukannya. Maya, jujur, ini undangan milik siapa? Memakai undangan orang lain, itu pelanggaran berat. Seluruh keluarga kita bisa terseret. Ayah, apa yang ayah bicarakan undangan ini dari grup Obsidian? Mereka khusus mengutus orang untuk mengantarkannya padaku. Lihat, di atasnya bahkan tertera nama Yun. Wah, Tuan Besar, lihat ini. Aduh, Tuan Besar. Ini bahkan undangan khusus. Sepertinya grup Obsidian sangat menghargai keluarga Yun kita. Meyer, kamu benar-benar membanggakan. Tidak benar, undangan ini seharusnya milikku. Curan, kamu ini kenapa? Sudah gila? Ayah, yang kukatakan ini benar. Hari ini orang-orang dari grup Heyao datang ke perusahaan. Jelas mereka mencariku. Yun, Curan, kalau bicara harus pakai bukti. Jangan asal menuduh. Kamu tidak punya bukti. Jadi jangan seperti anjing gila, menggigit orang sembarangan di sini. Curan, hati dan pikiranmu kenapa jadi sempit sekali? Kamu tidak bisa hanya karena putriku lebih unggul darimu, lalu datang ke sini, membuat keributan. Kakak, sikap putrimu itu sejak kapan jadi seburuk ini? Curan, Meyer itu sepupumu, dan dia juga mewakili martabat keluarga Yun. Entah sejak kapan kamu berubah jadi perempuan kasar seperti ini.
cepat minta maaf pada adikmu. Ayah, aku tidak salah. Kenapa aku harus minta maaf? Dasar tak tahu malu, itu grup Heyao mengirim undangan untuk mayor. Itu karena kemampuannya sendiri, kamu cuma beban. Barang bekas lagi, mana mungkin mereka melirikmu. Bu, aku ini putrimu. Tega sekali ibu berkata begitu padaku. Hah, omong kosong, mayor. Seperti itu, baru pantas disebut anak yang baik. Lihat dirimu sendiri. Tak tahan melihat orang lain sedikit saja lebih baik. Kamu bahkan tak lebih baik dari anjing liar. Ayah juga tidak percaya padaku? Kalau hari ini kamu tidak minta maaf pada mayor, mulai sekarang jangan harap bisa melangkah masuk ke keluarga Yun lagi. Apa yang kalian semua lakukan ini? Aku ini belum mati. Syarat mayor, semua orang bisa melihatnya. Kamu hanya berdiri di posisi presiden direktur. Kakek memang bijaksana. Andangan dari kakek ini, akulah yang lebih dulu mendapatkannya. Kalau begitu, jabatan presiden direktur ini akan menjadi milikku. Tentu saja, bukan hanya itu. Di acara lelang nanti, kamu akan hadir sebagai presiden direktur keluarga Yun. Benarkah? Tentu saja. Aku pasti akan tampil di acara itu dan menunjukkan kemampuan terbaikku demi mengharumkan nama keluarga Yun. Kakek, kalau aku bagaimana? Demi menghormati paman dan bibi besarmu, aku akan menyisakan satu posisi untukmu sebagai asistanku. Asistenmu? Apa bedanya dengan pembantu? Memangnya kenapa kalau pembantu? Siapa tahu mayor akan menjadi calon nyonya sang penguasa. Kalau dia mau kamu jadi pembantu, itu berarti dia masih menghargaimu. Bibi, sepertinya kakak sepupu tidak berniat membantuku. Kalau begitu jangan salahkan aku. Kalau nanti aku tak lagi peduli pada hubungan keluarga. Sudahlah. Hari sudah semakin larut. Sampai di sini saja untuk hari ini. Aduh, Mayer, Bibi selama ini menganggapmu seperti anak kandung sendiri. Si pecundang tak berguna itu sudah tak bisa diandalkan lagi. Keluarga kami ini kedepannya masih harus bergantung padamu, bukan? Aduh, Bibi. Kita ini satu keluarga. Membantu siapapun tetaplah membantu keluarga sendiri. Kalau bukan karena kamu, apa aku perlu menjilat perempuan licik itu? Dasar sampah tak berguna. Bahkan jabatan presiden direktur saja tak bisa kamu pertahankan. Sebenarnya, apa yang kamu lakukan? Yun Churan, kamu benar-benar membuatku sangat kecewa. Mulai hari ini, aku memutuskan hubungan ayah dan anak denganmu. Kenapa kamu masih berdiri bengong? Cepat keluar dari sini. Ki Sheng, aku sudah tidak punya rumah lagi. Rumah seperti itu tak pantas dipertahankan. Tenang saja, semua penghinaan yang kamu terima akan kubuat mereka bayar berlipat ganda. Bukannya kita kembali ke lapak ikan? Kenapa malah membawaku ke kawasan villa? Pulanglah. Sekarang kita pulang. Silakan masuk nyonya. Jangan bercanda lagi. Xiaoyun masih menunggu kita. Ayo cepat kembali. Aku tidak bercanda. Mulai sekarang, ini rumah baru kita. Kamu demam sampai menggigau? Ya, ini kawasan villa terbesar. Undangan VIP tertinggi dari grup Heyao. Bagaimana kamu mendapatkannya? Seorang investor yang pernah berinvest Jiangsheng memberikannya padaku. Sayangnya, saat ini aku belum punya kualifikasi untuk ikut tender. Siapa bilang kamu tidak punya? Mulai hari ini, kamu adalah presiden grup Jiangsheng. Yang mulia, bawahan sudah menyelidikinya. Lin yang dibunuh oleh Centing, dan dia menjebak Anda. Keberadaan nyonya besar juga diberitahukan Centing kepada Lin Hao, dan daftar ini berisi semua orang yang merampas harta kakak Kiang, membagi-bagi aset dan menikmati keuntungan tanpa susah payah. Centing ini dulu memang aku meremehkannya.
Bagaimana dengan orang-orang ini? Kebetulan, hari ini Centing mengadakan pertemuan dagang. Mereka semua ada di Kiangsheng. Tak satu pun absen. Lumayan. Jadi aku tak perlu repot mencari mereka. Ayo, semuanya angkat gelas. Bersulang. Hadirin sekalian, warisan Bai Ciciang. Ini hanya untuk kalian semua. Sebagai hadiah, perkenalan. Asalkan ke depannya kalian semua bekerja dengan baik mengikuti Tuan Chen kami, saya berani menjamin, selama saya masih mendapat keuntungan, kalian pasti juga akan kebagian. Aduh, Tuan Muda Zhang, jangan begitu. Kami semua tulus mengikuti Kating. Tak peduli nanti untungnya banyak atau sedikit, kami tetap rela tanpa penyesalan. Baik. Bagus, karena kalian rela. Mari bersulang. Kalau sampai rugi hingga bangkrut total, kalian juga tak akan menyesal? Baik, Sheng. Dasar tak tahu malu, masih berani-beraninya datang ke sini. Bai Qisheng sudah menyinggung keluarga Lin. Ternyata masih belum mati. Nyawamu benar-benar keras. Berkat kebaikanmu, aku masih hidup dengan baik-baik saja. Aku sudah melaporkanmu kepada inspektur. Ku khawatir hari ini kau tak akan bisa keluar dari sini hidup-hidup. Hari ini aku datang untuk menagih perhitungan. Anak buahmu, Xiao Shu, suruh dia keluar sekarang. Baik, saya akan segera melaksanakannya. Bai Qisheng, di mataku, kau hanyalah sampah di selokan. Bahkan tak sebanding dengan ikan dan udang busuk yang dijual kakakmu. Apa hakmu menagih perhitungan denganku? Tuan Chen tak perlu bicara dengan orang yang cuma dilahirkan. Tapi tak dididik ini, si pecundang, biar aku yang beri dia pelajaran. Hei, kamu. Bai Qisheng ternyata menyewa pembunuh di depan umum. Jangan salahkan aku kalau tak bersikap sopan lagi. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Siapa Bai Qisheng? Kak Kai. Itu dia orangnya. Dia bukan hanya membunuh Lin Yang. Dia juga membunuh adik saya di depan semua orang, saksi dan barang bukti lengkap. Kak Kai, Anda harus membela saya. Di wilayah kekuasaan penguasa Obsidian, berani-beraninya membunuh di depan begitu banyak orang. Pengawal, tangkap dia untukku. Aku ingin lihat siapa yang berani. Dan kamu ini siapa? Perempuan sialan yang muncul, entah dari mana? Aku ini, Inspektur Wilayah Utara, di Haishi. Selain gubernur, tidak ada yang berani menghalangiku. Menjauh sana dariku. Jangan paksa aku di depan orang sebanyak ini untuk menghajarmu. Kalau begitu, aku ingin lihat apa aku yang akan membereskanmu duluan. Tunggu. Kalau penguasa Obsidian benar-benar datang, apa dia bisa menghentikanmu? Hanya dengan pecundang kecil sepertimu bisa memanggil penguasa Obsidian yang tokoh kelas dunia seperti itu? Sebaiknya kau pergi ke rumah sakit jiwa dulu. Periksa otakmu itu. Tak perlu dipanggil lagi, karena akulah penguasa Obsidian. Apa? Hahaha, Bai Qisheng. Coba lihat dirimu sendiri. Apa pantasnya kamu berani-beraninya menyamar sebagai penguasa Obsidian yang maha tertinggi? Bajingan, kau kira aku ini bodoh? Berani mempermainkanku? Kau cari mati. Kak Kai, gawat. Gubernur Wilayah Utara membawa pasukan Obsidian. Sudah mengepung kita rapat-rapat. Apa? Kak Kai, mereka datang dengan niat buruk. Bagaimana kalau kita cepat mundur? Mundur kemana lagi? Pasukan Obsidian. Kau tak tahu seberapa mengerikannya mereka? Atau memang aku yang belum tahu? Kak Kai, kenapa kamu panik? Kenapa Legion Heyao datang? Kita masih belum tahu jelas. Menurutku, kemungkinan besar si sampah ini menyamar sebagai Sang Zunzu dan membuat orang-orang grup Heyao murka. Makanya mereka datang untuk membereskan si penipu. Dasar bodoh tak punya otak. Kalau cuma penipu kecil, mana mungkin gubernur perbatasan utara datang sendiri? Cepat katakan, yang sebenarnya padaku. Bai Qisheng ini, sebenarnya siapa dia? Dia cuma penjual ikan yang bahkan tak becus, sampah tak berguna. Aku berani menjamin dengan nyawaku. Dia memang benar-benar orang miskin. Bawahan ini, Gubernur Perbatasan Utara memberi hormat kepada Yang Mulia Zunzu. Hormat kepada Yang Mulia Zunzu? Cendeng, sudah pernah kukatakan, nyawamu itu tak akan kubiarkan lagi. Kau benar. Zunzu Heyao? Sudah kubilang sebelumnya, kaulah yang tak percaya. Tidak mungkin. Kau cuma sampah, penjual ikan busuk.
Mana mungkin kau yang tertinggi dan agung itu, Zunzu Heiyao. Perempuan, sampai saat ini kau masih berani membantah. Tak tahu diri, aku sampai berakhir seperti ini, semua gara-gara ulahmu. Akan kubunuh kau. Yang mulia Zunzu, semua ini karena wanita keji itu. Hatinya busuk dan penuh tipu daya. Dia menghina Anda dan memfitnah Anda. Aku juga tertipu olehnya. Makanya, aku sampai menyinggung Anda. Saya bersedia menebus dosa dengan jasa. Membunuh seorang wanita untuk melampiaskan amarahmu. Tunggu dulu. Kalau dia mati begitu saja, bukankah itu terlalu mudah baginya? Kematiannya, aku punya rencana lain. Soul kamu. Yang mulia Tuan Penguasa. Saya tidak punya niat pribadi lain. Saya hanya khawatir membunuhnya akan mengotori tangan Anda. Dia aku serahkan padamu untuk ditangani. Baik. Ling Feng, kirim orang, tangkap Chen Ting, dan semua yang membagi harta kakakku. Bawa mereka semua pergi. Aku ingin mereka semua mengetahui apa artinya hutang darah harus dibayar dengan darah. Yang mulia, Tuan Penguasa. Anda membawa kami ke sini untuk apa? Kami dengan kematian Tuan Qiang. Benar-benar tidak ada hubungannya. Siapa yang menyuruh kalian menyentuh sesuatu yang tak seharusnya kalian sentuh? Yang mulia, Tuan Penguasa, harta milik Tuan Qiang tidak kami sentuh sebesar pun. Tambak ikan Tuan Qiang juga tidak kami apa-apakan. Kami mohon, Yang mulia, ampuni dan selamatkan nyawa kami. Saya yang hina ini bersedia. Demi Anda, Yang mulia, bekerja seumur hidup sebagai balasannya. Kakak, lapak ikan yang kau tinggalkan untukku sudah berhasil kurebut kembali semua orang yang menyakitimu. Aku juga sudah membuat mereka membayar harganya. Aku bisa melepaskan kalian. Tapi soal memaafkan atau tidak, itu tergantung pada kakakku. Tuan Qiang, maafkan kami. Saya benar-benar sadar saya salah. Maafkan saya. Tuan Qiang, saya salah. Saya tidak akan berani lagi. Kak Qiang, maafkan saya. Saya hanya khilaf sesaat. Karena serakah atas harta Anda. Tolong ampuni saya. Baik, Qisheng. Tidak. Yang mulia Junzu. Kumohon padamu. Harta Qiang. Akan saya kembalikan semuanya padamu. Semua hartamu. Saya, semuanya bisa. Saya kembalikan utuh. Tanpa kurang sedikit pun. Kumohon padamu. Demi hubungan kita di masa lalu. Berilah aku jalan untuk hidup. Memberimu jalan untuk hidup? Lalu bagaimana dengan kakakku? Apakah kau pernah memberinya jalan untuk hidup? Kau menculik Xiao Yun dan Churan saat membawa mereka ke utara. Apa kau ingat soal hubungan kita? Kau memanfaatkan keluarga Lin untuk membunuhku secara diam-diam. Apa kau pernah memikirkan hubungan kita? Semua ini salahku. Masa lalu sepenuhnya kesalahanku. Aku minta maaf padamu. Tapi bagaimanapun juga, aku tetap kakak iparmu. Kalau kau membunuhku seperti ini, apa kau tega pada kakakmu? Jangan sebut kakakku. Kau sama sekali tidak pantas. Sejak kakakku meninggal, kau bukan lagi kakak iparku. Dulu, dia benar-benar buta hingga menikahi wanita sepertimu. Wanita berhati ular berbisa. Di mataku, Bai Zhiqiang itu tak lebih dari penjual ikan busuk dan udang basi. Kalau bukan karena aku yang berbaik hati, mana mungkin dia bisa dapat istri? Mustahil sekali. Ikan busuk dan udang basi. Chen Ting. Aku juga ingin kau merasakannya. Bagaimana rasanya jadi ikan busuk dan udang basi? Apa maksudmu? Buaya-buaya di kolam. Sudah berapa lama tidak diberi makan? Melapor. Yang mulia, buaya-buaya itu sudah kelaparan beberapa hari. Bahkan sepotong pun sisa. Tak akan mereka sisakan. Vegas, laksanakan. Baik, Qisheng. Kau tak bisa memperlakukanku seperti ini. Aku ini kakak iparmu. Kalau kau berbuat begini, kakakmu tak akan. Gagak, dendam besarmu sudah terbalas. Akhirnya kau bisa beristirahat dengan tenang. Kakek, hari ini ramai sekali. Pelan-pelan ya. Yun Churan, berani-beraninya kau datang ke sini. Jangan-jangan tak punya uang untuk makan. Jadi datang lagi numpang makan? Coba lihat dulu dirimu. Apa kau bisa masuk atau tidak? Menurutku, kalian tunggu saja di luar. Tunggu sampai kami selesai menikmati jamuan besar dan keluar nanti. Kalian goyangkan
ekor untukku. Mungkin saja akan kuberi kalian beberapa suap sisa makanan dan kuahnya. Hari ini, kami punya undangan resmi? Yun Curan, jangan-jangan kau bahkan undangan yang asli, seperti apa bentuknya, belum pernah lihat, ya? Ini kau, dari mana? Memungut sampah seperti ini? Pengemis, tetap saja pengemis. Anjing tetap saja tak bisa lepas dari kebiasaan buruknya. Inikah pria yang kau pilih? Hebat sekali ya. Masuklah. Acara sebesar ini, jangan sampai terlambat. Ikuti mereka. Tak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ayo. Tenang saja. Sebentar lagi, mereka akan menerima akibatnya. Ayo. Dua tamu terhormat, kenapa belum masuk? Jalur VIP Jejun. Ini kelalaian kami. Mohon berkenan. Silakan lewat sini. Wah, benar-benar pantas. Ini acara grup Heiyao. Acara tendernya, orang-orang terpandang di Haishi. Semuanya hadir di sini. Lihatlah, biasanya yang hanya bisa kita lihat di TV. Para tokoh besar itu, semuanya ada di sini. Datang hari ini, benar-benar tidak sia-sia. Sudahlah, kurangi bicara. Jangan terlihat seperti orang yang tak pernah melihat dunia. Memalukan saja. Ayah benar, jangan sampai orang meremehkan keluarga Yun kita. Tapi, ini juga tak bisa menyalahkan kakak dan kakak ipar. Mereka terlalu lama bergaul dengan orang kampung, jadi wajar kurang pengalaman. Itu tak terhindarkan. Ku ini bicara soal kamu. Dia itu, bukankah cuma mengandalkan putrinya dengan kemampuan diranjang, baru bisa menginjak-injakku? Apa yang perlu dibanggakan? Itu kursi kehormatan. Yang duduk di sana, semua adalah yang biasanya tak bisa kita dekati. Perusahaan besar dan keluarga terpandang. Nanti saat acara dimulai, coba cari cara dan cari kesempatan. Lihat, apakah bisa di depan tokoh-tokoh besar itu tampakkan diri sebentar biar dapat kesan yang baik. Ayah, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku pergi tacap dulu. Cepat, kesini. Dua anjing gila ini berani-beraninya menyusup masuk. Cepat usir mereka. Benar-benar tak tahu aturan. Grup Heiyao, wilayahnya saja berani kalian terobos. Mayer, duduk. Hari ini bukan waktunya mempermasalahkan hal kecil. Duduk. Benar, Mayer. Jangan lupa, tugas utamamu hari ini. Apa? Sampah-sampah itu akan disingkirkan. Mereka sudah gila, ya. Berani-beraninya duduk di baris pertama, sudah bosan hidup, ya. Yang tak punya apa-apa, memang tak takut apapun. Orang seperti itu, apa yang mereka tahu? Cuma orang kampung, semoga saja mereka cepat ketahuan. Asal jangan menyeret keluarga Yun kita saja. Baik, Kiseng. Besar sekali nyalimu. Kalau saja kau tidak seperti tikus, bersembunyi di sudut, menikmati sisa waktumu, mungkin masih bisa kumaklumi. Tapi kau berani muncul, tepat di depan mataku. Aku datang baik-baik untuk menghadiri pertemuan kamar dagang. Kenapa aku harus bersembunyi? Masih saja berani membantah, ya? Ku beritahu kau, sekalipun kau bersembunyi sampai ke ujung dunia, kau tetap tak akan lolos dari kejaran keluarga Lin kami. Hari ini, mengingat kau sudah menghemat sedikit tenaga, aku bisa mempertimbangkan meninggalkan jasadmu tetap utuh. Kalau aku tidak salah ingat, ayahmu sudah bukan lagi gubernur perbatasan utara, bukan? Memangnya kalau bukan, kenapa? Apa kau tahu apa yang disebut unta kurus pun tetap lebih besar dari kuda? Kau cuma anjing mati di pinggir jalan. Oh tidak, anjing saja tahu membaca situasi dan melihat gelagat orang, sedangkan derajatmu bahkan lebih rendah dari anjing. Kau hanyalah orang yang tak tahu aturan, lebih hina daripada babi dan anjing. Dulu, aku jarang dengar anjing menggonggong. Hari ini setelah mendengarnya, ternyata memang sesuai dengan reputasinya. Baik, Sheng, kau tahu hari apa ini? Biar ku beritahu, hari ini adalah hari kematian. Oh, benarkah? Ku khawatir setelah hari ini, yang tak akan lagi ada, justru keluarga Lin kalian. Silakan saja, puas-puaskan mulutmu. Toh, kau tak akan hidup lama lagi. Sebentar lagi, Sang Jungsu datang. Aku akan membuat keluarga baik. Sisa terakhir benalu itu lenyap sepenuhnya. Baik, kalau begitu, kita lihat saja nanti. Churen, aku keluar sebentar. Jangan kemana-mana. Aku segera kembali. Hah?
lumayan tahu diri juga ya. Tahu dirinya akan mati, jadi kabur dengan ekor terjepit. Omong kosong. Kishang bukan orang seperti itu. Aduh. Menurutku, dia itu cuma pecundang yang diusir dari rumah. Lebih baik kau ikut denganku. Asal di ranjang kau melayaniku dengan baik, aku jamin kau bisa dengan terhormat duduk di kursi utama ini. Tuan Lin, tolong jaga sikap dan hormati saya. Hari ini adalah wilayah Black Obsidian Group. Saya yakin kamu juga tidak ingin memperbesar masalah ini, bukan? Ternyata kamu cukup galak juga. Hahaha. Menarik. Semoga di atas ranjang nanti suaramu tetap semerdu itu saat mendesak. Para tamu sekalian, mohon perhatian. Acara lelang akan segera dimulai. Kami persilakan setiap perusahaan agar penanggung jawab masing-masing menyiapkan proposal proyeknya dan menyerahkannya kepada staf kami. Sebentar lagi, General Manager Group kami akan mengumumkan langsung pemenang lelang. Aku dengar-dengar, lelang kali ini disiapkan oleh Sang Junjungan untuk memberi kejutan kepada istrinya sebagai hadiah khusus untuknya. Percaya atau tidak, Sang Junjungan kita ini benar-benar sangat memanjakan istrinya. Sang Junjungan ternyata sudah punya istri. Wah, entah Nyonya Junjungan itu putri bangsawan dari keluarga mana bisa mendapatkan menantu sehebat Sang Junjungan. Keluarga itu benar-benar berkah yang seolah dipupuk ribuan tahun lamanya. Soal itu, aku juga pernah dengar. Sang Junjungan sejak dulu menaruh hati pada seorang gadis bermarga Yun. Hanya saja setelah itu, apakah dia akhirnya menjadi Nyonya Junjungan atau tidak, aku tidak tahu pasti. Bermarga Yun, Mayor, bukankah itu kamu? Iya, hari ini hanya keluarga Yun kita yang bermarga Yun di sini. Berarti itu kamu? Pantas saja. Sang Junjungan sampai mengutus orang untuk mengantarkan undangan langsung kepadamu. Sepertinya orang yang dia maksud adalah kamu. Bagi keluarga Yun, ini benar-benar sebuah keberuntungan besar. Yang Mulia Zunzu, ini sungguh terlalu romantis. Aku tak menyangka acara tender yang menggemparkan seluruh kota ini ternyata diadakan khusus untuk seseorang. Kamu sudah bukan lagi bagian dari grup Yun. Apa sebenarnya maksudmu melakukan ini? Jangan-jangan kamu masih berkhayal dirimu masih seorang CEO? Kishang, dia menyerahkan grup Qiangsheng milik kakaknya kepadaku. Sekarang, aku adalah penanggung jawab grup Qiangsheng. Grup Qiangsheng? Hah? Bukankah itu milik si penjual ikan? Perusahaan cangkangnya itu belum bangkrut juga? Masa sih cuma kamu sendirian? Ternyata memang kamu sendirian. Masih berani ikut tender? Menurutku kamu dan suamimu itu benar-benar sama saja, sama-sama tak tahu diri, sama-sama mencari malu. Ku beritahu kamu, tender hari ini. Sudah ditetapkan aku pemenangnya. Kalau kamu masih ingin hidup sebelum aku menjadi istri yang mulia Zunzu, segera enyah dari sini. Kalau tidak, besok akan kubunuh kamu seperti membunuh sikor semut semudah itu. Halo semuanya, saya Ling Feng, Direktur Utama Grup Heyao. Ling Feng, hari ini saya akan mengumumkan hasil pemenang tender. Direktur Ling dari grup Heyao, ternyata dia... Pemenang tender hari ini adalah Presiden Yun beserta grup Qiangsheng miliknya. Yun Churan, bagaimana mungkin grup Heyao? Bagaimana mungkin memilih barang bekas? Ini pertama kalinya aku melihat langsung di dunia nyata badut yang mempermalukan diri sendiri seperti ini. Kali ini keluarga Yun benar-benar kehilangan muka besar-besaran. Cepat duduk. Masih kurang orang yang melihat keluarga Yun mempermalukan diri hari ini. Jangan terburu-buru. Tunggu dulu. Pasti ada kesalahpahaman di balik ini. Yun Churan itu hanyalah orang yang dulu diusir dari keluarga Yun seperti anjing. Bagaimana mungkin dia bisa mendapat restu dari Yang Mulia Tuan? Tunggu saja. Lihat dia diusir dengan memalukan nanti. Kami persilakan Presiden Yun naik ke panggung untuk menandatangani dengan perusahaan kami perjanjian kerja
sama seumur hidup. Kerjasama seumur hidup. Aku tidak salah dengar kan? Yang namanya Qiangsheng itu. Bukankah cuma perusahaan cangkang yang nyaris bangkrut? Sekarang dia dapat dukungan dari grup Heyao. Bukankah itu berarti dia tak perlu bekerja keras seumur hidup? Bukan cuma seumur hidup. Entah sih, bocah sialan itu dapat keberuntungan. Apa sampai begini? Semua ini salahmu. Dulu kau bersikeras memutuskan hubungan ayah dan anak dengannya. Sekarang lihat, pohon uang yang hidup. Kau lepaskan begitu saja. Sudahlah. Setelah dia selesai nanti, aku akan memohon padanya. Aku tidak percaya gadis itu. Sekeras itu hatinya. Aduh, duduklah. Duduk. Tuan yang selama ini berada di puncak itu, mungkinkah dia? Baik, Qisheng. Kau ini turun dari sana sekarang juga. Itu adalah tempat duduk milik Yang Mulia Tuan. Kamu sudah tidak takut mati lagi? Curan kami masih ingin hidup. Keluarga kalian. Curan sudah sejak lama. Bukan bagian dari keluarga kalian lagi. Jangan lupa, selama bertahun-tahun ini, bagaimana kalian memperlakukannya. Sang Zunzu akan segera tiba di sini, tanpa kami perlu berkata apa-apa. Anjing seperti kamu, sebentar lagi juga akan mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Presiden Ling, dia itu cuma orang gila, pengemis nekat yang tak takut mati. Jangan sampai dia merusak rencana baik putriku. Tuan Ling Feng, dia itu cuma barang bekas yang sudah rusak. Entah dia sudah tidur dengan berapa banyak pria. Anda harus menyampaikan ini kepada Yang Mulia. Tolong jangan sampai dibutakan olehnya. Berani-beraninya bicara sembarangan lagi. Mati. Hormat kepada Zunzu. Hormat kepada Nyonya Zunzu. Hormat kepada Zunzu. Hormat kepada Nyonya Zunzu. Bangkitlah. Qisheng, jadi kamu benar-benar Zunzu dari grup Heyao? Bukankah sudah kubilang, aku akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Bagaimana? Kamu puas? Bagaimana bisa jadi seperti ini? Bai Qisheng ternyata benar-benar Zunzu Heyao. Dendam paman kedua tak mungkin tidak dibalas. Bagaimana bisa seperti ini? Tak kusangka, justru akulah yang menjadi badutnya. Baik Qisheng, bajingan itu, mana mungkin dia seorang Zunzu? Ini pasti cuma mimpi. Aku tidak percaya. Sungguh tak terduga, orang yang selama ini kucaci maki, sampah, ternyata adalah Sang Tuan Agung yang begitu tinggi dan berkuasa. Habis sudah. Ayah, keluarga Yun kita benar-benar tamat. Aku benar-benar tak menyangka. Aku demi keluarga Yun telah berjuang seumur hidup. Semuanya hancur berantakan. Fondasi ratusan tahun musnah dalam sekejap. Sungguh disayangkan, sungguh menyedihkan. Benar-benar keterlaluan. Churan, aku spesial untukmu. Menyiapkan gaun. Pergilah ganti dulu. Nanti ada hadiah lain untukmu. Sekarang, saatnya membuat perhitungan dengan kalian. Kalian mau dijadikan tumbal untuk langit atau dikubur bersama kakakku? Baik Qisheng, aku ini ibu mertuamu. Aku ibu kandung Curan. Kau tak bisa memperlakukanku seperti ini. Kita ini satu keluarga. Satu keluarga. Bukankah kalian sudah lama mengusirku dari rumah? Tuan Yang Mulia, tolong lepaskan keluarga Yun kami. Kami mohon padamu. Semua ini dilakukan oleh anak itu. Mair, kedepannya pasti akan kudisiplinkan dengan baik. Kumohon, jangan sampai menyeret seluruh keluarga Yun kami. Ayah, apa yang ayah lakukan? Sudah sampai begini, kenapa masih memohonnya? Dasar bodoh, kau mau membuat seluruh keluarga kita mati bersamamu? Cepat berlutut, bersujud, dan akui kesalahanmu. Mungkin saja Tuan Yang Mulia, bahkan mungkin bisa menyelamatkan nyawa kami. Yang Mulia Tuan Agung, saya salah. Semua ini salah saya. Tolong ampuni saya. Ampuni kami, keluarga Yun. Cukup.
Demi Xiaoyun dan demi Curan, aku tentu tidak akan membunuhmu. Namun, hukuman mati bisa diampuni, tapi hukuman hidup tak bisa dihindari. Ling Feng, Saya siap. keluarga Yun, semua anggotanya, sita seluruh harta mereka, jadikan mereka gelandangan, dan usir dari kota Hai. Siap. Tuan Agung Obsidian benar-benar berwibawa. Namun orang lain tak akan pernah menyangka bahwa dulu kau bahkan ikan busuk dan udang basi pun tak mampu kau jual. Sampah tak berguna. Apa kau tak ingin melihat istrimu lagi? Apa katamu? Yang mulia, gawat, Nyonya telah diculik. Setelah Nyonya masuk ke ruang ganti, lama tidak ada kabar. Saat hamba menyadarinya, mereka sudah naik mobil. Hamba tidak becus. Mohon pada Yang Mulia, jatuhkan hukuman mati pada saya. Siapa yang menculiknya? Apa kau melihat dengan jelas? Sepertinya, orang kita sendiri. Itu Linda Chang. Yang Mulia, Mengapa Anda datang kemari? Bukankah saya sudah menyuruhmu mengawasi mereka? melapor pada Yang Mulia. Linda Chang diam-diam menyembunyikan satu tim pasukan yang hari ini digerakkan secara rahasia. Bawahan sudah mengunci lokasi mereka. Dan juga kami sudah mengirim orang untuk mengepung mereka. Pasti bisa menyelamatkan Nyonya. Ternyata kamu sudah lama tahu. Ayahku diam-diam menyembunyikan sejumlah kuda militer. Kenapa kamu tidak membongkarnya sejak awal? Malah menyisakan bahaya untuk dirimu sendiri. Linda Chang di dalam militer masih punya wibawa. Kalau bukan karena mengkhianati tuannya dan memberontak. Dengan tuduhan seperti ini, kejahatan berat yang membuat semua orang yakin. Aku memang tidak mudah menyingkirkannya. Baik, Feng. Kau benar-benar licik dan hina. Ayo, kita selamatkan Curan. Berhenti. Melangkah satu langkah lagi. Dia akan segera kehilangan nyawanya. Bai Qisheng, lihat baik-baik tempat ini. Terasa familiar? Ternyata orang yang mencelakai kakakku. Kamu juga terlibat. Bisa begitu saja. Mendapatkan dari grup Obsidian, dukungan rahasia. Pasti ada kaitannya dengan Black Obsidian Lord. Sayangnya, mereka tidak bisa menggali petunjuk apapun tentangmu. Jadi, selama ini kamu memang mencariku. Benar, aku sudah merebut Legion Obsidian, kekuasaan militer, pasukan perbatasan utara. Aku menemukanmu, membunuhmu, dan Legion Obsidian akan menjadi milikku. Pada saat itu, akulah yang akan dipuja semua orang sebagai Black Obsidian Lord. Apa yang kau tertawakan? Aku menertawakanmu. Di usia setua ini, masih saja begitu naif dan kekanak-kanakan. Linda Chang, coba lihat ke belakang. Di bawah sudah dipenuhi orang-orangku. Kalau terus melawan dengan keras kepala, kau hanya akan berakhir di jalan buntu. Aku sudah siap sejak awal. Apa yang kau lakukan pada anakku? Yang bisa kukatakan, hanyalah anakmu lebih pintar darimu. Suruh anak buahmu mundur. Mundur? Seluruh pasukan, dengarkan perintah. Semua pasukan, mundur. Tidak bisa. Kalau hari ini, aku tak bisa hidup. Aku juga akan melihatmu mati. Lompat dari sini sekarang. Lompat. Cepat. Baik. Jangan. Kau. Tahu kenapa kau tidak bisa menjadi penguasa tertinggi Heiau? Karena kau sama sekali tak bisa membunuhku. Semua orang yang mencelakai kakak tertuaku sudah kubasmi satu persatu, dan kau yang terakhir. Kau benar-benar membuatku takut setengah mati. Tadi, aku kira kau benar-benar melompat
Maaf, Churen. Aku bilang akan melindungimu dengan baik. Tapi aku tetap mengingkari janjiku. Oh ya, perjanjian hari ini bukan hanya perjanjian antara Heiyao dan Jiangsheng, tapi juga perjanjian antara kau dan aku. Kita berdua. Apakah kau bersedia bersamaku dan tak pernah berpisah selamanya? Aku bersedia.